Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya Ananda semuanya, khususnya kelas 11. Baik ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit dan mara bahaya. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, pertemuan kemarin, pembelajaran kemarin kita membahas tentang bagaimana proses konflik sosial dan masalah sosial, diferensi sosial, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan ini saya akan membahas tentang integrasi sosial. Nah, di dalam masyarakat terdapat berbagai perbedaan yang dapat mengarah kepada konflik sosial. Jadi pasti ya, namanya manusia atau masyarakat selalu berkelompok dan memiliki pola hubungan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu nanti akan timbul yang namanya sebuah konflik pastinya. Nah, untuk menjelaskan kepada perbedaan tersebut, diperlukan upaya konsensus atau kesepakatan menuju ke arah integrasi sosial. Hal ini bertujuan agar setiap perbedaan itu dapat hidup secara berdampingan. Jadi ketika di dalam suatu perbedaan itu, agar tidak terjadi sebuah konflik sosial, maka harus ada yang namanya integrasi sosial untuk menuju kepada upaya kesepakatan bersama agar masyarakat itu bisa berdampingan. Paham? Nah, kalau kita meneliti, kalau kita membahas pada sebuah kata konflik, konflik itu sebuah fenomena sosial yang hadir di dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, dan kehadiran itu dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, ya toh. Demikian integrasi sosial. Integrasi sosial itu akan hadir di dalam masyarakat dan kapan saja dan di mana saja. Karena kalau kita melihat pada aspek konflik dan integrasi, ini merupakan sebuah mata uang kalau kita analogikan seperti itu. Mata uang yang selalu berdampingan. Jadi ada konflik, ya ada integrasi sosial. Untuk apa? Menuju sebuah tatanan konsensus atau kesepakatan agar masyarakat tersebut bisa berdampingan. Oke, paham? Nah, kalau kita membahas pada sebuah konflik juga, konflik sebagai potensi yang hadir muncul atau yang hadir di mana saja di dalam masyarakat karena apa? Faktor tingkat diferensi sosial itu, dan stratifikasi strata sosial itu memiliki bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita membahas tentang diferensi, pasti tidak lepas dari sebuah perbedaan. Nah, apa aja perbedaan itu? Kalau pembahasan kemarin kan ras, suku, bangsa, budaya, dan sebagainya itu kan termasuk diferensi sosial sampai etnis, ya toh. Kalau kita membahas tentang stratifikasi sosial, pasti tidak lepas dari sebuah tatanan sosial. Ada kelas atas, ada kelas
bawah. Nah, dan itu nanti dalam suatu proses perbedaan dan stratifikasi sosial itu pasti akan timbul yang namanya chaos, konflik pastinya. Nah, maka dari itu butuh yang namanya sebuah integrasi sosial, karena kalau tidak ada yang namanya integrasi sosial, maka mungkin bisa jadi masyarakat kita itu tidak berada pada sebuah tatanan berdampingan. Karena ketika kita membahas tentang politik, kalau kita mengarah pada sebuah politik, definisi politik bahwa manusia adalah zon politikon. Jadi bisa jadi binatang politik adalah manusia. Jadi mereka memiliki kepentingan tersendiri-sendiri yang mana nanti akan timbul yang namanya sebuah chaos kalau tidak ada yang namanya sebuah integrasi sosial. Paham? Oke, kita menginjak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa integrasi sosial adalah pembauran. Jadi pembauran sesuatu hingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Nah ini, jadi pembauran, jadi membaur satu sama lain untuk menuju kesatuan yang utuh dan bulat pastinya. Jadi kalau kita analogikan lagi bahwa masyarakat itu kalau sudah berada pada perbedaan itu kita analogikan pola. Jadi kalau menuju pada proses integrasi, maka pola tersebut harus diikat menjadi satu, menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Seperti misal contoh sapu lidi. Ketika sapu lidi itu berbeda-beda atau pencar satu sama lain, maka bisa jadi itu tidak disebut dengan sapu lidi, tapi disebut dengan lidi. Tapi kalau dijadikan satu menjadi kesatuan yang utuh, maka bisa jadi itu disebut dengan sapu lidi. Nah itu analoginya. Kalau istilah dengan pembauran tadi mengandung arti kepada penyesuaian. Jadi menyesuaikan, membaur, menyesuaikan, atau menyatu, melebur, menyesuaikan, menyatu, melebur. Tetapi dalam penyesuaian itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda, ya kan, dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan. Jadi apa aja ya unsur-unsur tersebut ya? Tadi unsur-unsur itu bisa didefinisikan dari sebuah perbedaan diferensi sosial atau stratifikasi sosial. Paham? Nah, ya, mulai dari diferensi sosial, stratifikasi sosial. Diferensi sosial tadi apa aja? Ras, budaya, agama, etnik, bahasa, kebiasaan, ya toh. Kemudian sistem nilai, sistem norma, sampai kepada stratifikasi sosial adalah tatanan sosial, kedudukan sosial, ya, pranata sosial dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat. Makanya dari unsur-unsur tersebut dikumpulkan menjadi satu, menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, itu yang disebut dengan integrasi sosial. Paham sampai saat ini? Nah, dalam integrasi masyarakat terdapat kerjasama dari seluruh anggota masyarakat. Jadi butuh yang namanya kerjasama mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat sehingga menghasilkan konsensus atau kesepakatan. Kalau kita membahas tentang konsensus pasti ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan apa ya? Pastinya kesepakatan nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Jadi ketika di dalam masyarakat pola-pola tersebut dijadikan menjadi satu, maka nanti akan timbul yang namanya sebuah konsensus, kesepakatan bersama untuk menuju kepada apa? Menuju kepada sebuah nilai sosial. Paham sampai saat ini? Jadi namun
integrasi sosial itu tidak cukup diukur dari kriteria berkumpul. Tidak cuma berkumpul saja, tetapi merupakan sebuah pengembangan solidaritas lah. Definisi solidaritas itu apa saja, tidak lepas dari apa, kerja sama kelompok, yaitu memiliki hubungan sosial yang sama, diselaraskan tadi, disesuaikan semuanya dari nilai, norma, adat istiadat dan lain sebagainya. Oke, tetapi tidak lepas dari sebuah satu kesatuan yang utuh agar tidak timbul terjadinya sebuah konflik sosial lah. Misal contoh kita berada pada lingkungan Surabaya misalnya. Nah, Surabaya ini tingkat integrasi sosial itu tinggi. Dikarenakan apa? Dikarenakan Surabaya adalah kota metropolitan dan bisa jadi menjadi kota megapolitan, yang mana tingkat urbanisasi dari wilayah-wilayah desa pedesaan itu akan urban ke daerah Surabaya. Untuk apa? Untuk memiliki kepentingan bersama, yaitu menyambung hidupnya atau bekerja ya. Definisi bekerja lah. Pekerjaan itu kalau dilakukan satu orang saja maka tidak bisa tidak cukup itu saja, tetapi pekerjaan itu butuh orang lain agar menuju apa ya, menuju kebutuhan hidupnya itulah. Itu nanti bisa jadi disebut dengan integrasi sosial karena mereka memiliki kepentingan tersendiri dan menyesuaikan di wilayah tersebut ya kan. Mereka pasti di desa dengan kebudayaan tersendiri dan berada di Surabaya dengan kebudayaan Surabaya yang bagaimana, mereka harus bisa menyesuaikan agar dia bisa menciptakan sebuah yang namanya integrasi sosial seperti itu. Itu kalau kita membahas definisi integrasi sosial. Kalau kita mengaca pada definisi integrasi sosial menurut para ahli, nanti panjang lebar kali tinggi. Itu nanti kalian saja yang mencari referensinya sendiri-sendiri bagaimana definisi integrasi sosial menurut para ahli. Tapi kalau melihat pada sebuah syarat-syarat integrasi sosial, integrasi sosial terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenal struktur kemasyarakatan. Jadi itu syaratnya. Nah, struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai norma ya. Tadi pasti nilai norma dan pranata-pranata sosial. Jadi seperti itulah konsensusnya nanti dalam upaya integrasi sosial harus berupaya untuk menciptakan sebuah tatanan satu nilai, norma, dan pranata sosial. Kita ambil contoh negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki nilai dan norma yang mana yang diampu semua masyarakat Indonesia, yaitu apa? Pancasila lah. Pancasila ini merupakan sebuah nilai atau norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Karena apa? Karena kesepakatan bersama bahwa pedoman Pancasila itu sebagai acuan untuk melakukan integrasi sosial. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini kan memiliki banyak beragam budaya dan bahasa dan banyak perbedaan ya toh, atau heterogen. Jadi kalau masyarakat Indonesia tidak diatur dalam sebuah tatanan struktur itu tersebut, maka bisa jadi akan terpecah belah ya kan. Makanya pedomannya Pancasila, kemudian kandungan di dalam Pancasila itu apa? Bhinneka Tunggal Ika ya toh. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itu kan merupakan sebuah proses integrasi sosial yang ada di dalam negara Indonesia tersebut. Nah, kalau menurut William F. Albert dan Meyer Ninkoff, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Anggota-anggota masyarakat
merasa berhasil, gitu, anggota masyarakat merasa berhasil saling memenuhi atau mengisi kebutuhan di antara mereka. Jadi saling memenuhi dari kebutuhan. Si A butuh beras, si B butuh lauk, si C butuh apa dan lain sebagainya. Ini saling melengkapi dan saling memberikan kebutuhannya masing-masing untuk menuju toleransi atau memenuhi kebutuhannya hidup masing-masing, karena masyarakat itu berada pada pola hubungan sosial. Oke. Jadi kebutuhan tersebut itu tidak lepas dari kebutuhan fisik kayak tadi, material, tapi juga bisa bersifat emosional. Itu hubungan masyarakat, interaksi, kekerabatan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sebuah syarat terjadinya integrasi sosial. Oke, paham? Yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai. Jadi ada sebuah kesepakatan tadi. Makanya kalau ini merupakan sebuah syarat integrasi sosial, dan bisa jadi nanti kesepakatan itu bisa dilestarikan. Misalnya budaya, apa budaya Surabaya, apa budaya Madura yang disebut dengan karapan sapi, dan itu kan hasil dari konsensus bersama di dalam masyarakat Madura, seperti itu, ya kan? Kemudian yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten dan seluruh anggota masyarakat. Misalnya Pancasila tadi atau Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu sampai sudah lama kan, disepakati sudah lama kemerdekaan sampai sekarang, tapi masih menjadi pedoman. Kan karena itu kesepakatan yang mutlak untuk menuju sebuah tatanan integrasi sosial, seperti itu. Jadi menurut William atau Mayer itu ada 3 tadi. Nah, kemudian kalau tadi syarat-syaratnya sudah, maka menginjak pada faktor-faktor cepat lambatnya integrasi sosial. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktornya. Jadi bisa cepat, bisa lambat. Antara lain faktor-faktornya apa saja lambat dan cepat? 1, homogenitas kelompok. Paham? Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaliknya, dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosialnya akan sulit dicapai dan memakan waktu yang sangat lama. Maka dapat kita katakan bahwa semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, maka semakin mudah pola proses integrasi antar anggota di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Contoh, kalau kelompok atau masyarakat yang homogen adalah kelompok atau masyarakat dengan satu suku bangsa itu. Paham? Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Oke. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai dengan besar kelompoknya. Hal itu dapat disebabkan dalam kelompok kecil hubungan sosial antar anggotanya terjadi secara intensif. Jadi seperti itu. Sehingga komunikasi dan tukar menukar budaya akan semakin cepat, dan demikian menyesuaikan atas perbedaan-perbedaan dapat lebih cepat dilakukan. Sebaliknya, dalam kelompok besar tingkat kemajuannya relatif tinggi, seperti itu. Itu menjadi besar kecilnya kelompok dari sebuah faktor-faktor cepat lambatnya integrasi sosial. Yang ketiga adalah mobilitas geografis. Oke.
Tadi apa? Homogenitas kelompok. Kedua apa? Besar kecilnya kelompok. Keempat apa? Atau ketiga apa? Mobilitas geografis. Nah, anggota kelompok yang baru datang tertentu harus menyesuaikan diri dengan identitas mereka, masyarakat yang ditujunya. Contohnya orang urban tadi. Orang urban dari desa pergi ke kota atau pergi ke Surabaya, mereka harus bisa menyesuaikan kebudayaan tersebut agar nanti mereka berada pada suatu tatanan integrasi sosial. Tapi kalau mereka tidak melakukan seperti itu, bisa jadi nggak diakui atau integrasi sosial mereka akan semakin lambat seperti itu. Efek yang keempat, ini yang keempat atau yang terakhir adalah efektivitas komunitas. Jadi efektivitas komunitas yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat terjadinya integrasi sosial. Oke, semakin efektif komunitas atau komunikasi anggota, ya, komunikasi berlangsung semakin cepat, semakin efektif komunikasi anggota, semakin cepat pula integrasi anggota masyarakat itu tercapai. Jadi butuh yang namanya komunikasi. Interaksi sosial itu butuh dalam upaya hubungan sosial. Agar apa? Menciptakan tatanan integrasi. Misal contoh, kalau kalian sesama teman nggak ada komunikasi, maka bisa jadi nanti akan timbul miskomunikasi. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah dampak apa? Konflik juga, karena apa? Miskomunikasi. Makanya butuh efektivitas komunikasi biar tidak terjadi sebuah miskomunikasi. Jadi seperti itu. Faktor menghambat cepat lambatnya integrasi sosial tadi ada 4. Kemudian bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Oke, tadi faktor penghambatnya ada 4, kalau bentuk-bentuknya ada 3. 1, integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, yang ketiga integrasi koersif. Oke. Nah, apa aja integrasi normatif? Antara lain sebagai bentuk integrasi yang terjadi, gitu, akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi akibat dari norma yang berlaku di masyarakat ini normatif. Misalnya bangsa Indonesia tadi. Bangsa Indonesia dipersatukan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang disebut dengan bentuk integrasi normatif, ya, disatukan. Karena apa? Ada sebuah kesepakatan konsensus untuk menciptakan norma tersebut. Nah, ini yang timbul, ini yang dimaksud integrasi normatif. Yang kedua adalah integrasi fungsional. Oke. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi tertentu dalam masyarakat. Ini pasti menganut pemikiran third person bahwa semua manusia itu atau semua masyarakat memiliki fungsi tersendiri-sendiri, saling memiliki kebutuhannya, saling melengkapi kebutuhan. Kita analogikan roda atau rantai sepeda motor ini selalu memutar dan saling melengkapi untuk menuju sebuah tujuan tertentu, kepentingan bersama. Nah, ini saling berfungsi. Ini yang disebut dengan integrasi fungsional. Nah, tadi kalau menurut integrasi sosial, integrasi terbentuk karena memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat, kan. Misalnya Indonesia. Nah, Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, ya toh, bermacam-macam suku pastinya. Ini mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada, ya toh, pasti, ya. Fungsi suku yang masing-masing suku yang ada, seperti suku Bugis yang
suka melaut ya, Jawa yang suka apa, Madura yang suka apa. Mereka memiliki fungsi tersendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah tatanan integrasi sosial tersebut, oke, di dalam masyarakat. Nih, tadi apa? Integrasi normatif. Yang kedua apa? Integrasi fungsional. Yang ketiga apa yang terakhir? Yaitu integrasi koersif. Jadi integrasi terakhir ini atau integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Ini dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kalau koersif apa tuh? Koersif itu kan kekerasan ya. Nah, contohnya apa? Integrasi koersif itu adalah perusuh yang berhenti mengacau karena polisi menembak gas air mata. Nah ini, jadi ada yang untuk menciptakan satu kesatuan NKRI gitu. Makanya kalau kita lihat masyarakat kita kalau membela timnas bagaimana, wah berbondong-bondong atau ya demi apa, membela Indonesia. Mereka pasti tidak kenal satu sama lain di dalam tribun tersebut ya, tetapi kalau sudah yang namanya Indonesia, maka mereka membela negara tersebut. Karena apa? Indonesia menciptakan sebuah tatanan di dalam unsur masyarakat, membela Indonesia, bela timnas dan lain sebagainya, mendukung timnas demi apa? Demi negara kita itu. Padahal di dalam tribun kita tidak tahu, tapi kalau sudah NKRI harga mati, maka semua masyarakat membaur menjadi satu. Dan itu yang disebut dengan integrasi. Kalau seperti itu. Nah, integrasi sosial adalah proses yang terjadi secara bertahap. Dia memiliki tahapan pastinya. Nah, proses itu dapat bermula dari akomodasi atau keinginan berbagai pihak untuk bekerja sama. Ada proses akomodasi. Seperti itu ya. Nah, proses integrasi sosial tadi syarat sudah, bentuk sudah, faktor sudah. Ini proses integrasi sosial dapat dilihat melalui proses-proses antara lain: 1. Akulturasi, atau 2. Asimilasi. Yang ketiga adalah akomodasi. Apa aja definisi akulturasi? Pasti kalian sudah paham. Nah, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Nah, ini proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Jadi ada proses akulturasi. Ini yang menjadi proses integrasi sosial. Namun umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadiannya, penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Ini yang disebut dengan proses akulturasi di dalam integrasi sosial. Apalagi kalau kita mengamati bahwa pola hubungan, pola masyarakat kita dari perilakunya dan lain sebagainya itu memiliki siklus yang berubah-ubah. Maka perlu adanya yang namanya akulturasi atau upgrading lah ya, di era modernisasi, teknologisasi atau revolusi industri dan lain sebagainya. Itu kan timbul terjadinya sebuah akulturasi yang mana pembauran kebudayaan lama menjadi kebudayaan yang baru, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan yang lama. Misal contoh, kalau masyarakat Jawa, dia tidak menghilangkan budaya Jawanya, gitu. Ada akulturasi Islam Hindu. Jadi seperti itu. Jadi makanya nggak mungkin jarang masyarakat Indonesia memakai sorban, memakai
juga. Mereka memiliki kebudayaan tersendiri antara lain sarung, kopiah dan lain sebagainya. Dia tidak memakai sorban dan itu sebagai misal contoh proses akulturasi di dalam proses integrasi sosial. Butuh lama itu. Kalau melihat atau menelik proses akulturasi agama tersebut agar diterima di dalam masyarakat, ya. Dulu pasti agama Islam di Jawa tidak akan diterima kalau tidak melalui proses akulturasi tersebut, ya. Nah, yang kedua adalah asimilasi. Nah, asimilasi itu merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, ya toh. Nah, dalam proses ini setiap individu dalam masyarakat berusaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama, ya. Saat itu setiap anggota kelompok dan masyarakat tidak lagi membedakan dirinya dengan anggota yang lain. Tidak ada pembedaan si A, si B, si C, si Z lah. Dia tidak bisa membedakan. Jadi batas-batas di antara mereka akan hilang dan lebur menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang disebut asimilasi. Ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama. Jadi nggak ada perbedaan. Nggak ada si A, nggak ada si B, dan nggak ada si Z. Nah, walaupun terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan, ya. Tapi misal contoh kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikutnya. Tadi kalau tahapan dari proses asimilasi itu untuk diterima adalah satu, tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Misalnya teknologisasi, ya toh. Teknologisasi ini sebuah kebudayaan dari luar yang diinternalisasikan dari luar, kemudian berada di kebudayaan negara-negara lain, memberikan manfaat atau memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Akhirnya muncul proses asimilasi di dalam lingkup integrasi sosial. Itu prosesnya. Yang ketiga adalah adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Tidak butuh yang namanya persamaan di dalam unsur-unsur kebudayaan yang lama. Yang keempat adalah adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Jadi butuh yang namanya pengetahuan di dalam masyarakat agar menuju proses integrasi sosial. Oke, yang terakhir adalah kebudayaan itu bersifat kebendaan material, ya, seperti tadi teknologisasi dan sebagainya. Ini kan merupakan sebuah proses kebendaan nyata, real, tampak atau bersifat material. Oke, tadi apa prosesnya? Apa? Akomodasi, asimilasi, gitu. Apalagi tadi? Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama apa? 1, akulturasi. 2, apa? Ayo. Asimilasi. Nah, yang terakhir apa? 1. Yang terakhir adalah akomodasi. Nah, akomodasi merupakan suatu proses usaha manusia, untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Ini yang disebut dengan akomodasi. Kenapa akomodasi itu merupakan sebuah proses integrasi sosial? Akomodasi di dalam masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik. Nah, ujung-ujungnya konflik. Biar tidak ada yang namanya konflik. Jadi kalau konflik pasti akan menghancurkan pihak lawan, pasti. Siapa yang akan tertindas dan siapa yang akan dominan, itu
Makanya butuh yang namanya integrasi di dalam proses akomodasi. Oke. Faktor pendorong integrasi sosial adalah integrasi sosial sebagai sebuah proses sosial dapat dicapai karena adanya berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong proses integrasi tersebut. Dalam proses tadi asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor tersebut berikut, antara lain: satu, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia, ya, dengan kebudayaan yang berbeda. Jadi butuh yang namanya toleransi. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi baik berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Jadi butuh kesempatan atau yang seimbang dalam proses ekonomi ini ya. Yang ketiga adalah sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Jadi apa-apa tidak lepas dari sebuah proses kebudayaan. Jadi butuh yang namanya toleransi, ya, saling menghargai, terus sikap terbuka, ya. Yang keempat adalah sikap terbuka. Yang kelima adalah persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam ada perkawinan campuran. Oke. Perkawinan campuran antar dua kebudayaan ini yang nanti akan menciptakan proses integrasi sosial, karena ada proses membaur. Misalnya adalah Jawa dan Madura atau Jawa dengan Sunda. Ini kan proses dari sebuah akulturasi. Ada proses toleransi di sana. Ada proses kebersamaan. Oke, campuran, perkawinan campuran. Yang terakhir adalah adanya musuh bersama. Oke, dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat. Jadi adanya musuh bersama. Misalnya kalau kontestasi sepak bola, timnas main, itu kan timnas kan bersaing di negara bersaing dengan negara-negara lain. Nah, dari persaingan itu nanti akan menciptakan suatu kesatuan. Makanya tadi mereka tidak tahu satu sama lain. Di dalam tribun entah di samping saya ini siapa namanya, di depan saya siapa namanya, tapi dia membela Indonesia. Nah, ini yang disebut adanya adanya musuh bersama dari luar. Ya, ini yang menciptakan proses integrasi sosial. Mungkin sampai sini aja dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut pembahasan besok atau ya pembahasan minggu depan tentang disintegrasi sosial. Jadi adanya integrasi sosial pasti ada yang namanya disintegrasi sosial. Kita bahas besok aja. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.